Selamat datang dalam pembelajaran prakarya kelas 8. Kali ini kita akan mempelajari proses produksi kerajinan bahan lunak. Jangan lupa untuk di-subscribe ya. Ayo belajar channelnya agar kamu mendapatkan notifikasi video pembelajaran berikutnya. Ayo. Beragam benda kerajinan dari bahan lunak alam dan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan dapat dipilih berdasarkan jenis dan karakteristik masing-masing. Teknik yang digunakan juga bervariasi, diantaranya membentuk, mengukir, mengecor, menempel, melipat, mencetak, dan menggulung. Semua disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan, kemanfaatan, dan rancangan produk kerajinan. 1. Kerajinan bahan lunak alam. Pembuatan produk kerajinan bahan lunak alam di setiap wilayah tentunya berbeda dengan wilayah lainnya. Setiap daerah memiliki jenis kerajinan lokal bahan lunak yang menjadi keunggulan daerahnya. Hal ini dikarenakan sumber daya alam masing-masing daerah berbeda. A. Kerajinan keramik. Indonesia memiliki kerajinan keramik dari berbagai daerah yang berciri khas. Masing-masing daerah menunjukkan keunikannya dari bentuk, teknik, hingga ragam hias yang ditampilkannya. Kekayaan hayati di Indonesia telah menginspirasi keindahan dan keunikan bentuk kerajinan keramik menjadi keramik di Indonesia yang kental akan corak budaya yang membedakannya dengan keramik Cina, Jepang, atau Eropa. 1. Bahan produksi pembuatan kerajinan keramik. Bahan utama yang digunakan dalam membuat kerajinan keramik adalah tanah liat. 2. Alat produksi pembuatan kerajinan keramik. Peralatan kerajinan keramik diantaranya busir, kawat atau benang pemotong tanah, spon, rol kayu, alat pemutar kaki, alat pemutar tangan, dan tungku pembakaran. 3. Produk pembuatan kerajinan keramik. Bahan lunak alam dari tanah liat telah banyak diproduksi pengrajin dan seniman keramik menjadi kerajinan yang kreatif dan berkualitas tinggi. Orang asing sangat menggemari keragaman keramik buatan tangan terampil masyarakat Indonesia, baik dari teknik manual hingga cetak. Semua dibuat sangat apik dan unik. 4. Proses pembuatan kerajinan keramik. Teknik pembuatan kerajinan bahan tanah liat cukup banyak. Jika telah mengenal teknik dalam pembuatan kerajinan keramik, tentu semakin menambah wawasanmu untuk menentukan rancangan produk kerajinan yang akan dibuat. Adapun teknik pembuatan kerajinan keramik yaitu teknik pijat tekan, teknik pilin, teknik lempengan, teknik cetak, dan teknik putar. B. Kerajinan kulit. Pada zaman dahulu telah dikenal kerajinan berbahan dasar kulit, yaitu wayang. Wayang kulit merupakan warisan budaya dari nenek moyang kita yang memiliki nilai sangat tinggi. Kulit yang dihasilkan dari hewan seperti sapi, kambing, kerbau, atau buaya. Proses pembuatan kerajinan berbahan baku kulit cukup sederhana. Kulit hewan potong dicuci bersih terlebih dahulu, direntangkan, kemudian dijemur langsung dengan matahari hingga kering. Sesudah kering, kulit digosok untuk menghilangkan bulu dan kotoran menggunakan kapak kecil, lalu dicuci bersih dan dijemur kembali. Setelah itu, kulit baru dapat dipergunakan. Teknik yang digunakan dalam membuat kerajinan kulit adalah teknik pahat. 1. Bahan pembuatan kerajinan kulit. Bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan kulit adalah kulit tersamak yang berasal dari hewan seperti domba, sapi, dan kerbau. 2. Alat pembuatan kerajinan kulit. Alat yang digunakan untuk pembuatan kerajinan kulit adalah pahat khusus kulit, plong pembobol kulit, mesin jahit, gunting, dan jarum jahit untuk kulit. 3. Produk kerajinan kulit. Beberapa contoh kerajinan kulit yaitu tas, sepatu, gunungan, wayang kulit. 4. Proses pembuatan kerajinan kulit, contohnya pembuatan wayang. 1. Kulit dikerok, dicuci, dan dijemur. 2. Kulit setelah dikerok, dicuci, dan dijemur. 3. Kulit diberi warna dasar dan ditata dengan pahat mengikuti pola. 4. Kulit diberi warna sesuai karakter wayang kulit. 5. Wayang kulit Kresna sudah siap dimainkan. C. Kerajinan adonan tepung, floor clay. Floor clay adalah sejenis tepung yang dibuat menjadi adonan. Adonan dibuat sedemikian rupa hingga kalis dan lunak sehingga mudah dibentuk.
Floor clay lebih banyak mencerminkan kegiatan pengisi waktu luang di rumah, yaitu bahan yang biasa dipakai untuk mengolah panganan sehari-hari. Kerajinan floor clay memberikan peluang bisnis yang begitu besar, mengingat sifatnya yang lunak dan mudah dibentuk sehingga dapat dikreasikan menjadi bentuk-bentuk yang kreatif dan menarik. 1. Bahan pembuatan kerajinan floor clay. Bahan yang digunakan untuk pembuatan kerajinan floor clay yaitu tepung terigu, tepung sagu, tepung tapioka, lem putih, pewarna makanan, dan semprot clear. Bahan pendukung lainnya adalah peniti bros, gantungan kunci, dan magnet. 2. Alat pembuatan kerajinan adonan tepung, floor clay. Alat pembuatan kerajinan floor clay merupakan alat sederhana yang ada di rumah. Di antaranya baskom, mangkok, sendok, spatula, gelas ukur plastik, triplek, dan waslap. 3. Produk kerajinan tepung clay. Beberapa contoh kerajinan dari bahan tepung atau floor clay yaitu adalah gantungan kunci, hiasan dinding, bros, dan lain sebagainya. 4. Proses pembuatan kerajinan floor clay. Semua tepung dicampur dan dilumuri air. Berikutnya adonan diaduk hingga kalis. 3. Adonan yang sudah jadi ditetesi dengan pewarna makanan dan diaduk rata. Kemudian setelah adonan diwarnai, bentuklah adonan sesuai dengan selera. Misalnya gantungan kunci berbentuk anak-anak. Setelah kering, semprot clear agar gelap dan awet. D. Kerajinan getah nyatu. Kerajinan getah nyatu merupakan kerajinan yang memanfaatkan getah pohon nyatu sebagai bahan utama. Kerajinan jenis ini banyak dijumpai di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Pemilihan pohon nyatu sebagai bahan utama pembuatan kerajinan dikarenakan pohon nyatu memiliki kemampuan berkembang biak dalam waktu singkat. 1. Bahan pembuatan kerajinan getah nyatu. Bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan kerajinan getah nyatu yaitu getah nyatu, air panas yang selalu dalam rebusan, air dingin, dan pewarna alam dari tumbuhan atau pewarna sintetis. 2. Alat pembuatan kerajinan getah nyatu yang digunakan adalah botol atau roll untuk menggiling, papan sebagai alas, gunting, kuas, dan sendok. 3. Produk kerajinan getah nyatu. Produk kerajinan getah nyatu yang dibuat pengrajin didominasi bentuk perahu naga atau perahu burung tinggang. 4. Proses kerajinan getah nyatu. Yang pertama, getah nyatu direbus terlebih dahulu sebelum dibentuk agar lunak dan mudah dibentuk. 2. Ambil getah nyatu dan digiling agar memperoleh ketipisan tertentu. 3. Getah nyatu yang sudah digiling direbus kembali agar lebih lunak. 4. Setelah direbus, getah ditarik hingga panjang untuk memperoleh ketipisan tertentu. 5. Getah yang sudah tipis dapat dibentuk aneka kerajinan khas Kalimantan. 2. Kerajinan bahan lunak buatan. Beragam benda kerajinan dari bahan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Teknik yang digunakan juga bervariasi, di antaranya dengan menggunting, menempel, melipat, mencetak, memahat, dan juga membentuk. A. Kerajinan lilin. Pembuatan kerajinan dari lilin sangat sederhana dan mudah dan dapat dilakukan oleh semua orang. 1. Bahan pembuatan kerajinan lilin. Bahan utamanya yaitu lilin lebah, lilin batang, parafin, plastisin, silikon, serta katalis untuk cetakan. 2. Alat pembuatan kerajinan lilin yaitu cetakan yang sudah siap pakai, panci, kompor, pengaduk, dan sendok. 3. Produk kerajinan dari lilin. Sudah banyak produk kerajinan dari lilin. Kita dapat melihat bentuk lilin yang bervariasi seperti aneka flora dan fauna. Bahkan sekarang sudah mulai membentuk lilin hias yang merupakan duplikasi dari berbagai macam makanan seperti burger, es krim, pizza, mie bakso, dan sate lontong. 4. Proses pembuatan kerajinan lilin. Yang pertama, kompor dinyalakan, masukkan lilin dan dicairkan. Masukkan tali sumbu agar kaku. 2. Letakkan tali di tengah cetakan, tuang lilin cair ke dalam cetakan. 3. Buka lilin setelah 15 menit dari cetakan aneka bentuk. B. Kerajinan fiberglass. Pada dasarnya kerajinan fiberglass membutuhkan beberapa campuran dalam proses pembuatannya. Campuran fiberglass terdiri atas cairan resin, katalis, mat atau serat fiber,
polis atau sabun krim, dan silikon untuk membuat cetakan, serta tal untuk memekatkan warna. Proses pembuatannya perlu perbandingan agar memperoleh hasil yang baik. Jika zat cair, resin, dan katalis dicampur, maka akan bereaksi dari bahan berbentuk cair berubah menjadi padat dan keras. 1. Bahan pembuatan kerajinan fiberglass terdiri atas resin, katalis, matte fiber, cat, dan silikon resin sebagai alat cetak. 2. Alat pembuatan kerajinan fiberglass yaitu sendok, wadah mangkuk, cetakan, silikon, dan gunting. 3. Produk kerajinan fiberglass banyak diminati masyarakat, terutama untuk kerajinan hiasan atau bentuk souvenir. Fiberglass memiliki sifat kuat dan tahan lama, juga karakter warnanya yang bening menjadikan kerajinan ini dapat dibuat menyerupai air atau kaca. 4. Proses pembuatan kerajinan fiberglass. Yang pertama, resin dan katalis dicampur dengan perbandingan 20:1. 2. Cairan resin dan katalis siap dimasukkan ke dalam cetakan silikon. 3. Tunggu hingga kering, lalu fiberglass dilepas dari cetakan silikon. C. Kerajinan gips. Kerajinan dari gips banyak diminati orang karena pembuatannya terbilang mudah. Bahan gips merupakan bentuk bubuk sehingga prosesnya harus dicairkan terlebih dahulu. Jika ingin berbentuk seperti yang diinginkan, harus dibuat cetakan terlebih dahulu. 1. Bahan pembuatan kerajinan gips yaitu bubuk gips, plastisin atau silikon, dan cat akrilik. 2. Alat pembuatan kerajinan gips yaitu merupakan alat yang sederhana dan mudah didapatkan di rumah seperti mangkuk atau gelas, penganduk atau sendok, cetakan plastisin, dan kaos. 3. Produk kerajinan gips. Produk kerajinan gips dibuat pengrajin untuk berbagai kerajinan yang diinginkan. Yang dijadikan biasanya adalah sebagai hiasan. Hiasan dapat berbentuk patung, boneka, ataupun flora dan fauna. Kerajinan dari gips mudah pecah, sehingga berhati-hatilah saat memegangnya. 4. Proses pembuatan kerajinan gips yaitu 1. Gips diaduk dengan air hingga kental. 2. Adonan gips disiram ke dalam cetakan. 3. Tunggu kurang lebih 15 menit sampai kering, cetakan dibuka. 4. Gips dijemur agar kering sempurna. 5. Gips diamplas lalu diwarnai. D. Kerajinan sabun. Kerajinan dari sabun sangat unik. Meskipun hanya dapat digunakan sebagai hiasan, kerajinan dari sabun dapat menjadi sarana latihan mengukir sebelum mengukir pada bahan keras seperti batu atau kayu. 1. Bahan pembuatan kerajinan sabun. Bahan yang digunakan untuk pembuatan kerajinan sabun adalah sabun batangan. Selain itu dapat pula sabun olahan bentuk cair dan siap cetak. 2. Alat pembuatan kerajinan sabun yaitu adalah butsir, jarum atau kawat, pensil, spidol, dan cetakan silikon. 3. Produk kerajinan sabun. Produk kerajinan dari sabun semakin banyak diminati orang. Hal ini terbukti bahwa sabun tidak hanya sekedar sebagai bahan untuk mandi, melainkan dapat berfungsi sebagai pengharum atau penghias ruangan. 4. Proses pembuatan kerajinan sabun. Pembuatan kerajinan sabun kali ini ditampilkan teknik ukir atau cukil. Jika tidak ada cetakan dilakukan dengan cara diukir, sedangkan jika tersedia cetakan dapat dibuat dengan teknik cor. Yang pertama adalah sabun disketsa terlebih dahulu. Kemudian cukil bagian dasar. Ketiga, beri tekstur pada bagian dasar dengan mata cukil yang berbeda. Terakhir, sabun hias sudah jadi. Kerajinan polimer clay. Kerajinan dari polimer clay tidak seperti tanah liat. Bahan ini tidak perlu dibakar untuk menjadi keras. Cukup didiamkan saja, nanti lama-kelamaan akan mengeras. 1. Bahan pembuatan kerajinan polimer clay, yaitu polimer clay warna-warni siap pakai. Bahan pendukung lainnya dapat dihias dengan polimer clay seperti kotak pensil, wadah serbaguna, dan bingkai foto. 2. Alat pembuatan kerajinan polimer clay yaitu cukil, alat cetak dorong, alat cetak tekan, dan alat cetak potong. 3. Produk kerajinan polimer clay. Produk kerajinan dari polimer clay sangat menarik. Warna-warnanya yang indah menjadikan kerajinan polimer clay banyak disukai. Produk yang banyak dibuat biasanya berbentuk duplikasi dari sebuah benda. Akibatnya terkadang mata tertipu dengan wujud duplikasi polimer clay.
Orang sulit membedakan yang asli dan mana yang duplikasi. Itulah keunikan dari kerajinan bahan lunak polimer clay ini. 4. Proses kerajinan polimer clay. Yang pertama, polimer clay dibentuk sedemikian rupa dengan tangan. 2. Buat kombinasi lain untuk menampilkan variasi bentuk. 3. Satu persatu manik-manik diberi lubang dengan kawat. 4. Panggang di atas oven untuk jenis polimer clay yang dipanaskan. 5. Ronce manik-manik menjadi gelang atau kalung sesuai selera. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share ya. Bye.